Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak bertemu dengan Ustadz di sini. Perkenalkan sebelumnya, nama Ustadz adalah Ahmad Afif. Ustadz di sini akan mengajar kelas kalian kelas 8. Ustadz di sini akan mengajar materi atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti di kelas ini Ustadz akan bersama kalian dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia anak kelas 8 ini karena saat ini di masa pandemi kita ada pembatasan, maka dari itu Ustadz akan mengajarkan materi secara daring atau menggunakan video pembelajaran seperti saat ini. Maka dari itu nanti materi yang akan Ustadz ajarkan mungkin akan singkat saja, akan tetapi nanti kalian pelajari lebih lagi di rumah. Di rumah kalian pelajari lagi. Materi apa? Nah, materi yang Ustadz saat ini akan ajarkan adalah yang pertama untuk kelas 8 ini kita akan belajar tentang mengobservasi. Nah, tentang mengobservasi. Nah, observasi ini pasti kalian sudah sering mengetahui, pasti kalian sudah sering mendengarkan apa itu observasi. Kata ini tidak asing lagi di telinga kita, ya kan? Tapi pada prakteknya kalian apakah sudah pernah melakukan observasi ataukah kalian sudah pernah belajar tentang observasi? Nah, kalau kalian sudah, berarti nanti kita akan belajar lebih mudah nanti. Kalau yang belum, observasi akan saya jelaskan bersama-sama saat ini. Yang pertama, observasi ini adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan panca indera kita untuk mengamati suatu keadaan. Jadi pekerjaan yang mana kita harus mengamati, kita harus melihat menggunakan panca indera. Mungkin kita juga harus mendengarkan, mungkin kita harus merasakan juga bagaimana atau apa yang terjadi dalam suatu situasi tersebut. Misalkan situasi lingkungan yang kotor. Di lingkungan yang kotor itu kita ditugaskan untuk membuat observasi, pengamatan. Ketika di lingkungan yang kotor itu, maka kita melakukan pekerjaan observasi ini berarti dengan segala indera yang kita miliki, kita memperhatikan. Misalkan kotor itu karena apa? Dengan mata kita lihat. Kemudian dengan telinga kita, misalkan kita tanya kepada pihak-pihak yang terkait, apa penyebabnya lingkungan ini kotor dan lain sebagainya. Nah, dari pengertiannya, observasi ini dari bahasa Latin yang memiliki arti memperhatikan. Nah, maka dari itu sudah jelas bahasanya kegiatan observasi ini kegiatan memperhatikan atau mengamati. Mengamati seperti apa? Seperti apa saja fenomena-fenomena yang terjadi atau mengamati suatu hal. Misalkan di sini mengamati teks. Nah, mengamati teks atau mengamati teks macam-macam nanti Ustaz akan jelaskan. Nah, dalam observasi ini kita harus memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam teks. Nah, jadi sebelum ke unsur-unsur, Ustaz lanjutkan tentang observasi tadi. Observasi ini juga ada metodenya.
metode. Nah, ini lanjutnya tadi, setelah kita memperhatikan dalam mengobservasi tadi, kita juga ada metode observasinya. Nah, metode observasi itu nanti juga harus secara sistematis, kemudian harus juga objektif, kemudian juga harus faktual. Jadi apa? Sistematis, objektif, dan faktual. Jadi kita tidak boleh mengada-ngada atau membuat sendiri atau mengarang. Oh, lingkungan itu kotor karena ada yang mengotori. Siswa-siswa selalu membuang sampah di situ. Nah, padahal ketika dilihat diamati tidak seperti itu. Berarti itu tidak faktual atau tidak objektif. Nah, maka metodenya harus seperti itu, harus sistematis, objektif, faktual. Itu dalam mengobservasi. Kemudian, kenapa sih kita harus mengobservasi? Nah, sekarang kita belajar manfaat dari observasi itu sendiri. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita bisa mengetahui fenomena tersebut. Jadi kita bisa menginfokan atau memberitahu kepada orang banyak tentang fenomena yang kita observasi. Manfaatnya, misalkan tadi lingkungan yang kotor, kita bisa menginfokan kepada orang, ini lingkungan yang kotor, setelah saya observasi ternyata begini, seperti itu manfaatnya. Kemudian ada juga menjelaskan. Nah, ketika observasi sudah kita lakukan, hasilnya itu bisa menjelaskan kepada semua orang tentang suatu fenomena tersebut, fenomena yang sedang kita observasi. Nah, itu bisa menjelaskan, ini fenomena ini terjadi karena ini dan lain sebagainya. Kemudian bisa untuk dibuat bahan diskusi atau bahan riset atau bahan untuk melanjutkan penelitian atau tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa memahami suatu peristiwa. Nah, manfaatnya dari observasi itu tadi. Kemudian untuk materi kita selanjutnya, kita akan mengobservasi tentang teks. Nah, jadi kita akan mengobservasi hasil teks itu bagaimana. Apakah strukturnya sudah sesuai? Apakah sistematik atau sudah sistematis atau belum? Nah, kita tugasnya untuk saat ini adalah mengobservasi teks. Nah, teks apa saja? Teks hasil observasi. Nah, teks hasil observasi itu nanti kita amati apakah sudah menunjukkan suatu informasi, apakah sudah menjelaskan suatu informasi, apakah strukturnya sudah benar. Nah, itu adalah tugas kita selanjutnya. Kemudian ada lagi mengobservasi tentang apa? Tentang teks berita. Nah, teks berita. Kemudian nanti ada teks slogan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja dari Ustadz untuk materi pembuka pada hari ini. Kita lanjutkan di materi yang selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.